Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim. Bulan Ramadan akan segera berakhir dan salah satu kewajiban paling penting yang menandai kemenangan kita adalah zakat fitrah. Tapi sudahkah kita benar-benar paham siapa saja yang wajib bayar? Siapa yang harus kita tanggung? Dan kapan waktu yang paling utama agar zakat kita bukan sekadar sedekah biasa? Di video kali ini, kita akan bedah tuntas panduan zakat fitrah berdasarkan kitab-kitab muktabar, lengkap dengan dalil-dalilnya. Simak sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan ilmu-ilmu penting seputar fikih lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kami makin semangat untuk terus berkarya. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Pertama, siapa sih yang hukumnya fardhu ain atau wajib bagi dirinya sendiri untuk berzakat? Ada dua syarat utama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah menemui dua waktu, yaitu mereka yang masih hidup di sebagian waktu bulan Ramadan dan sebagian waktu bulan Syawal. Artinya, orang yang meninggal setelah matahari terbenam di malam Idul Fitri tetap wajib dizakati. Sedangkan bayi yang lahir tepat setelah matahari terbenam di malam Idul Fitri saat takbiran mulai, maka bayi tersebut tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena dia nggak dapat bagian bulan Ramadannya. Yang kedua, mempunyai kelebihan harta, yaitu punya simpanan makanan atau harta di atas kebutuhan pokok untuk malam hari raya dan siangnya. Kebutuhan ini termasuk makanan, tempat tinggal, pakaian, bahkan pembantu jika memang diperlukan. Nah, sering muncul pertanyaan, saya harus bayarin zakat siapa saja? Secara umum, Anda wajib membayar zakat untuk orang-orang yang biaya hidupnya, nafkah, berada di bawah tanggungan Anda. Lantas siapa sajakah mereka? Orang yang wajib Anda tanggung zakat fitrahnya? Pertama, tentu saja diri Anda sendiri sebagai kewajiban utama. Kedua, istri yang sah. Ketiga, anak-anak yang belum mandiri atau masih kecil. Keempat, orang tua yang sudah tidak mampu lagi menanggung nafkahnya sendiri. Dan kelima, asisten rumah tangga atau khodim, jika upah yang mereka terima berupa pemberian makan dan tempat tinggal sehari-hari. Ada hal penting yang perlu diingat. Jika Anda ingin membayarkan zakat untuk orang yang bukan tanggungan wajib, seperti tetangga atau saudara jauh, Anda harus meminta izin kepada mereka terlebih dahulu. Hal ini sangat penting agar zakat yang dikeluarkan sah secara syariat. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang yang paham mengenai tata cara zakat fitrah yang benar. Berdasarkan penjelasan para ulama dalam kitab-kitab muktabar, waktu pembayaran zakat fitrah terbagi ke dalam beberapa bagian yang perlu kita perhatikan agar ibadah ini tertunaikan dengan sempurna. Pertama, ada yang disebut dengan waktu jawaz atau waktu diperbolehkannya membayar. Karena zakat fitrah memiliki dua sebab kewajiban, yaitu puasa dan berbuka, Idul Fitri. Jadi, saat salah satu sebabnya sudah ada, yakni mulai berpuasa, maka pembayaran sudah dianggap sah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Majmu', walahu ta'jilul fitrati min awwali lailati Ramadan, dan diperbolehkan menyegerakan zakat fitrah sejak awal malam Ramadan. Kedua, adalah waktu wajib. Waktu ini terjadi tepat saat matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Inilah momen transisi antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dalam kitab disebutkan, bi ghurubi kulli syamsi min akhiri yaumin min Ramadan. Zakat fitrah wajib dengan sebab terbenamnya seluruh matahari di hari terakhir Ramadan. Ketiga, waktu afdal atau waktu yang paling utama, yaitu setelah subuh 1 Syawal sebelum salat Id dilakukan. Keempat, waktu makruh. Membayar zakat fitrah setelah salat Id hukumnya diperbolehkan, namun dianggap kurang baik atau makruh. Kelima, waktu haram atau waktu terlarang. Haram hukumnya menunda pembayaran zakat fitrah hingga melewati hari raya Idul Fitri tanpa adanya alasan yang darurat. Jika seseorang menundanya hingga hari raya berakhir, maka ia berdosa dan zakatnya dihitung sebagai qadha, bukan lagi tunai. Di mana lokasi pembayaran zakat fitrah?
Penentu lokasi zakat fitrah adalah di mana posisi fisik orang yang wajib zakat berada saat matahari terbenam di akhir hari Ramadan atau saat malam takbiran tiba. Jika seseorang hanya keluar melewati gerbang kotanya tepat saat maghrib hari terakhir Ramadan, maka ia wajib membayar zakat kepada orang miskin di luar gerbang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin, فَإِذَا خَرَجَ مِصْرِيٌّ إِلَى خَارِجِ بَابِ السُّورِ فَغَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ هُنَاكَ وَجَبَ إِخْرَاجُ فِطْرَتِهِ لِفُقَرَاءِ خَارِجَ بَابِ النَّصْرِ. Jika seorang penduduk Mesir pergi keluar pintu gerbang kota, lalu matahari terbenam saat ia di sana, maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah untuk fakir miskin yang ada di luar gerbang tersebut, lokasi ia berada saat itu. Maka jika kita berada di kampung saat maghrib akhir Ramadan, yaitu malam Idul Fitri, maka di sanalah zakat kita keluarkan. Secara umum, zakat tidak boleh dipindahkan ke daerah lain yang jaraknya jauh. Batasan yang digunakan adalah jarak minimal yang memperbolehkan seseorang menjamak atau mengkasar salat, sekitar 80 km ke atas. Nah, itu tadi ringkasan mengenai zakat fitrah. Pastikan niat Anda benar, baik saat memisahkan beras maupun saat menyerahkannya ke panitia. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik like dan share ke keluarga atau grup WhatsApp Anda supaya makin banyak yang paham. Ada pertanyaan? Langsung tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum.